Salam saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Amorijai. Nah, saudara-saudara, saya akan membagikan perenungan firman Tuhan kepada kita pada saat ini melalui firman Tuhan ini. Saudara-saudara, semoga saudara-saudara sekalian dapat diberkati dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Sertai kami Bapa, hamba yang penuh dengan kekurangan, memberitakan tentang perenungan firman. Biarlah ikut campur tangan Tuhan, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membagikan kepada kita perenungan firman Tuhan dengan tema tekun di dalam iman. Nah, saudara, tentu kalau kita berbicara tentang tekun, maka orang yang bertekun di dalam iman adalah orang yang mengerjakan iman itu dengan kerja keras dan melewati berbagai tantangan, melewati berbagai cobaan dan tahan uji, maka dikatakan tekun di dalam iman. Orang yang tekun di dalam iman menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita dalam problema hidup kita. Seringkali kita menghadapi berbagai persoalan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya persoalan hidup, yang tidak punya problema hidup, yang tidak punya masalah di dalam kehidupannya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang sejati dan kita bisa tahan terhadap persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, seringkali kita sharing saudara-saudara tentang masalah dalam hidup kita yang terus bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita. Dan terkadang kita berpikir, kok mengikut Tuhan ini harus begitu banyak masalah yang kita hadapi. Ingat bahwa tantangan yang kita hadapi adalah untuk menguji iman kita itu sendiri, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, adalah Iman dan Hikmat. Ayat 2, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpuji Tuhan yang luar biasa memberikan firman kepada kita, dan berbahagia kita yang merenungkan firman ini siang dan malam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan tadi bahwa teman kita tekun di dalam iman. Nah, saudara, berbicara tekun dengan iman ini, saudara-saudara, tentu butuh yang namanya kerja keras. Saudara, kalau kita melihat ayat yang pertama, di ayat 2 sampaikan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tekun di dalam iman, saudara, artinya saudara bahwa kita harus benar-benar taat pada iman kita, pada firman Tuhan, dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, orang yang tekun itu yang ia lakukan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti yang disampaikan di ayat 2, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Percaya sepenuhnya. Orang yang tekun di dalam iman itu, saudara, adalah orang yang percaya sepenuhnya. Dia percaya sepenuhnya bahwa
segala cobaan yang dia hadapi harus dihadapi dengan ucapan syukur. Kenapa saya sampaikan dengan kata ucapan syukur? Karena firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu bahwa ujian yang kita hadapi ini menghasilkan ketekunan, membuat kita semakin tekun, membuat kita semakin terbiasa dengan keadaan yang selalu bersyukur, merasa cukup, merasa apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan sebuah problem yang tidak bisa diatasi. Semuanya itu hanya untuk menguji iman kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ibarat seperti pisau, saudara-saudara, dia perlu diasah agar dia tajam. Begitu juga kita. Kita akan diasah oleh setiap masalah kita ini. Kita diasah oleh setiap persoalan kita ini. Persoalan kita ini yang mengasah kita supaya iman kita semakin rutin, saudara-saudara. Semakin tajam, semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan. Nah, saudara, saya sampaikan tadi bahwa orang yang bertekun di dalam iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, kita melihat ayat keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, maka saya sampaikan tadi, orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka imannya itu akan semakin bertumbuh. Dan ketika kita sebagai orang Kristiani sungguh-sungguh di dalam iman ini, maka saudaraku yang dikasihi, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita akan menghasilkan buah. Iman itu disertai dengan perbuatan. Ada perubahan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikannya kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang teguh di dalam iman tadi, yang pertama tadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bertekun di dalam iman, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi teguh di dalam iman? Kita tidak mampu dengan sendirinya, tetapi kita perlu meminta kepada Tuhan sehingga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap tantangan itu. Maka di ayat pertama tadi, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pencobaan. Jadi meminta kepada Allah kekuatan, kemampuan, berdoa. Jadi yang dibangun dalam sebuah doa kepada Tuhan, yaitu membangun sebuah persekutuan, komunikasi kepada Allah, meminta kepada Allah bagaimana kita menghadapi tantangan yang kita hadapi itu begitu berat, begitu luar biasa menurut kita, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ketika kita yakin dan percaya, maka semuanya diberikan kemudahan oleh Tuhan melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Nah saudara, kemudian saudara kita lihat ayat ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi maka saya sampaikan tadi, meminta. Orang yang teguh di dalam iman, dia tahu meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan penyertaan. Meminta dengan iman. Orang yang meminta dengan iman itu, saudara, melakukannya dengan keyakinan, bukan dengan ragu-ragu, dengan penuh harapan. Meyakini bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap proses yang kita hadapi dalam hidup itu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu adalah bunga-bunga daripada iman. Karena ketika iman kita tidak pernah diuji, maka tidak ada bunga daripada iman kita itu, tidak ada ujian daripada iman kita itu. Maka iman kita terus diuji, diasah sehingga iman kita matang dan berbuah, menghasilkan buah yang matang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen berbahagia ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Lalu kemudian saudara, ayat ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Maka saya sampaikan tadi bahwa meminta dengan iman, tidak perlu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu meminta kepada Tuhan, karena orang yang ragu-ragu, disampaikan tadi bahwa ia tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Orang yang ragu-ragu kepada Tuhan, dia tidak akan menerima apapun.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kita kepada kita pada saat ini saudara-saudara, agar kita bertekun di dalam iman. Nah saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Salam.